Gaya hidup konglomerat memang sudah melekat di diri Nike Ardilla. Nike Ardilla juga terkenal akan selera high fashion brandednya. Nike adalah pemuja brand-brand mewah di dunia. Beberapa foto-foto ketika ia menggunakan baju-baju brand-brand ternama dunia di usia yang masih belasan tahun. Sebuah hal yang sangat jarang dilakukan oleh orang Indonesia atau bahkan remaja Indonesia di tahun 90-an, di mana saat itu brand-brand luar negeri pun belum ada official store resminya di Indonesia, dan otomatis barang-barang branded ini pun hanya bisa didapatkan dan dibeli di luar negeri. Singapura dan Malaysia adalah contoh terdekatnya, dan hanya orang Indonesia yang benar-benar kaya raya lah yang mampu ke sana dan berbelanja barang-barang branded luar negeri di sana. Dan Nike Ardilla sudah melakukannya di tahun 90-an, sebelum apa yang selebritis dan konglomerat tanah air ini lakukan di masa ini. Nike Ardilla bahkan sudah mengenal brand-brand termasyhur dunia sekaliber Versace, YSL, Louis Vuitton, Emporio Armani, Esprit, Moschini, Diadora, Chanel, Doc Mart, dan lain-lain. Nike mengukuhkan namanya sebagai selebritis remaja Indonesia terkaya, tersukses, terkenal, artis remaja dengan selera high fashion brandednya di Indonesia, dengan hobi berbelanjanya ke luar negeri serta menikmati kenyamanan mobil Honda Civic, Mercedes-Benz, BMW, bahkan mobil Jeep-nya. Bahkan di usia 15 tahun, Nike Ardilla sudah pandai berbisnis. Nike Ardilla bukanlah gadis yang lugu dan inosen. Nike Ardilla pernah menolak job yang diberikan oleh mantan manajernya saat itu, almarhum Denny Sabri. Karena saat itu almarhum Denny Sabri mematok harga 15 juta untuk sekali show Nike Ardilla. Dan jelas saja Nike Ardilla menolak mentah-mentah patokan harga yang Om Denny Sabri buat tersebut, karena bayaran Nike Ardilla saat itu adalah 30 juta rupiah dalam satu kali show. Sebuah bayaran yang luar biasa fantastis untuk seorang penyanyi Indonesia kala itu di tahun 90-an awal. Nike adalah remaja yang cerdas berbisnis. Nike tahu cara berbisnis dengan baik dan menguntungkan tentunya. Ketika bisnis datang dengan komersial, Nike Ardilla pun akan mematok harga sesuai dengan branding dia saat itu yang sebagai seorang penyanyi yang dieluh-eluhkan jutaan orang dan booming ke seluruh Nusantara. Nike Ardilla adalah artis remaja terkaya, tersibuk, terkenal, terlaris di zamannya. Dia bahkan harus menyelesaikan syuting sinetron, film, rekaman, dan photoshoot dalam satu hari saja. Nike pernah ditawar sebuah tawaran sinetron di mana Nike pun menolak karena jadwalnya yang sudah teramat sangat padat. Namun produser itu justru menjanjikan akan memberikan bayaran berapa saja yang Nike minta. Nike mau bayaran berapa? Bilang saja. Berapapun yang Nike minta, kami siap berikan, kata produsernya. Santos, dia Pak Santoso, itu kontrak dia minta dia berapa aja. Aku ingat banget, Santoso telepon dia harus datang, harus main di sinetronnya dia. Dan dia bilang berapapun Nike minta saya sedia sanggup membayar. Aku ingat banget, berapapun kamu minta saya sanggup bayar. Terus kita datang sampai ke Harmoni itu sekitar jam 2 siang, kita datang. Terus Pak Santoso tuh bilang, aku nggak bisa Om, gini-gini. Berapapun kamu minta saya ini gitu. Mungkin banyak fans yang tidak tahu bahwa sang bintang itu adalah sosok yang melekat dengan merek-merek dunia pada setiap fashionnya. Kehidupan yang dijalani Nike Ardilla laksana seorang konglomerat di usia remajanya. Nike suka sekali berbelanja hingga beberapa tumpukan koper penuh di luar negeri dengan price tag dolar tentunya. Gaya hidup mewah dan glamor pun bukanlah masalah besar baginya. Bagi penyanyi dengan langganan rekor muri
dan penjualan album yang selalu menyentuh jutaan keping ini. Nike adalah wanita dengan pundi-pundi rupiah yang terus dan selalu menanjak. Nike Ardilla adalah sosok yang sangat cerdas. Di sisi lain dia menjalani hidupnya seperti seorang konglomerat. Tetapi image Nike di masyarakat justru sangatlah berbeda. Sosoknya yang begitu membumi dan jauh dari kesombonganlah yang membuat Nike dicap sebagai mega bintang yang selalu sederhana, humble, hobi merangkul fansnya, suka berbagi kebahagiaan dengan yang tidak beruntung hidupnya, hobi makan jengkol, hobi makan di warteg pinggir jalan, hobi menyantuni anak-anak di panti asuhan. Keglamoran Nike itu tidak sampai di hati masyarakat. Yang sampai hanyalah kesahajaan dan kesederhanaan dari seorang Nike Ardilla saja. Kesederhanaannya menguburkan segala keglamoran gaya konglomeratnya dengan sikap membuminya di luar image artis yang hedon dan neko-neko. Namun walaupun Nike disebut bergaya hidup konglomerat, tetapi dia mengatakan kepada wartawan, "Mas, saya bukan konglomerat. Saya kerja keras untuk mendapatkan semua ini," ujarnya pada majalah populer September 1994.